Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk love life-nya kamu ya, energi di bulan Juni. Tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini karena melihat dari dua sisi ya, energinya bisa kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Ya, kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu atau bukan untuk kamu. Jadi ambil mana yang resonate untuk kamu. Oke, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra, love life kamu, energi di bulan Juni. Oke, di sini ada death ya, ada death. Death ini Nine of Cups, Two of Swords. Oke, aku ngerasa kamu ini lagi mengakhiri sebuah hubungan ya. Di sini yang aku lihat ya, dengan adanya the death di sini, apalagi ada Two of Swords, mungkin kamu kayak merasa tuh di sini juga ada the Sun ya. Kayak kamu ingin mencari kebahagiaannya kamu ingin mencari ketenangan batin kamu. Di sini kamu ingin the Sun ya, kamu kayak ngerasa nggak bahagia gitu loh di dalam hubungan kamu, di dalam relationship kamu ini. Dan dengan yang adanya death, kamu ingin membuat sebuah perubahan gitu loh ya. Bisa ini memang kamu memang mengakhiri hubungan ini, hubungan kamu berakhir, tapi bisa juga kayak baru putus gitu ya, tapi bisa juga sorry ya, mohon maaf, mungkin kayak pasangan kamu meninggal, bisa juga di sini, dan kamu harus memulai sebuah kehidupan baru. Dan saat ini kamu tuh lagi dalam proses perubahan gitu ya, atau beradaptasi gitu loh dengan kehidupan kamu yang tanpa pasangan ini gitu. Dan memang ini kayak bikin kamu sedikit ragu gitu ya tentang masa depan gitu ya, dan bikin kamu stres, dan bikin kamu itu nggak tahu harus milih apa gitu, harus gimana gitu loh ya. Tapi kamu tahu ini udah selesai gitu loh, seperti itu ya. Makanya kamu lagi kayak stuck gitu loh, kayak buntu, karena ya seperti yang bilang tadi, kalau misalkan kamu ditinggal pergi, pasangan kamu kayak meninggal gitu ya, itu tuh kamu kayak ngerasa nggak bisa melihat masa depan gitu ya, atau kayak meragukan tentang masa depan kamu, karena biasanya kan kamu terbiasa ya dengan pasangan kamu, apa-apa bergantung dengan pasangan kamu, terutama dari finansial gitu. Dan di sini kamu harus sendiri gitu loh. Nah, makanya kamu tuh kayak lagi bingung gitu loh, kamu harus ngapain, harus gimana. Nah, ini kayak kamu tuh buntu, stuck gitu, kamu nggak tahu harus gimana, kamu nggak tahu harus bagaimana, istilahnya tuh seperti itu gitu. Dan dengan adanya Nine of Cup ini, di suatu sisi kamu tuh ingin bahagia gitu loh, kamu ingin tenang, kamu ingin damai, kamu ingin melepaskan gitu ya, kamu nggak ingin kayak mengingat masa lalu gitu loh, istilahnya seperti itu. Mau nggak mau kamu harus menatap masa depan. Di sini kamu ingin kebahagiaan, ada the Sun gitu. Oke, dan untuk kamu yang berpisah karena putus ini, memutuskan hubungan ini, aku lihat memang kamu udah nggak bisa lagi ya sama pasangan kamu, karena mungkin di hubungan kamu dengan pasangan kamu itu, menurut kamu nggak bahagia di situ gitu ya. Mungkin pasangan kamu toksik, ataupun mungkin hubungan kamu terlalu toksik dan kamu nggak bisa gitu ya, nggak bisa di situ gitu, atau di dalam hubungan itu kayak udah nggak sejalan lagi gitu loh. Makanya kamu memberanikan diri untuk meninggalkan pasangan kamu ini. Kamu ingin bahagia, kamu ingin tenang, kamu ingin mencari kebahagiaan kamu sendiri gitu loh ya, karena ya itu, kamu udah nggak bisa gitu loh di dalam hubungan kamu dengan pasangan gitu. Mau nggak mau kamu harus menghadapi perubahan ini gitu ya, karena death ini biasanya
agak sedikit bukan agak sedikit menyakitkan ya, memang menyakitkan gitu, karena bener-bener kamu ini merasa kayak berada di titik terendah gitu, kayak seolah-olah kebahagiaan kamu tuh hilang gitu loh ya, karena kamu putus dengan pasangan kamu ini gitu ya. Entah kamu yang memutusin ataupun memang kamu ada konflik dengan pasangan kamu kemudian memilih untuk putus gitu ya, kayak pasangan kamu memilih untuk mengakhiri ya. Jadi seperti itu, bisa kamunya yang mengakhiri, bisa pasangan kamu yang mengakhiri. Yang jelas di sini kamu hanya ingin kebahagiaan, kamu ingin mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, mencari kedamaian gitu. Tapi di satu sisi kamu tuh kayak seolah-olah ragu dengan kebahagiaan kamu seolah-olah tuh takut gitu ya, kalau kamu nggak bisa melihat kebahagiaan lagi atau nggak bisa bahagia lagi gitu. Karena Death dengan Nine of Cup ini kayak seolah-olah tuh kehilangan kebahagiaan kamu gitu. Tapi kamu tahu di sini kamu nggak bisa lagi berada di hubungan itu gitu loh. Ya kamu nggak bisa, hubungan itu sudah berakhir, mau nggak mau kamu harus berubah gitu, kamu harus memulai kehidupan baru gitu. Tapi kamu masih stuck di sini gitu. Ya kamu ya itu, kamu takut nggak bisa bahagia lagi gitu ya, kamu nggak bisa ceria lagi ya, kamu nggak bisa menikmati hidup kamu lagi gitu loh ya. Karena orang yang merasa kehilangan kebahagiaan itu biasanya memang dia udah nggak bisa gitu ya melihat anugerah-anugerah yang lain itu nggak bisa gitu, karena yang dia lihat tuh cuma satu gitu loh, itu padahal banyak hal yang masih bisa disyukuri tapi nggak bisa lihat itu gitu loh ya, karena ya itu udah merasa kehilangan kebahagiaan dia gitu loh ya. Ini memang sepertinya terlalu melekat dengan pasangan ya, atau terlalu berharap banyak dengan pasangan di sini, tapi pasangannya nggak sesuai yang diharapkan gitu loh, makanya mau nggak mau harus putus. Dan Two of Swords ini aku juga ngerasa kamu masih nggak tahu ya harus bagaimana di sini untuk kedepannya, tapi kamu tahu kamu ingin bahagia gitu, kamu ingin tenang, kamu ingin damai, kamu ingin ceria lagi gitu loh. Kamu memang harus melihat masa depannya, kayak berjalan ke depan gitu loh, nggak mau melihat masa lalu lagi gitu, seperti itu. Dan kita lihat untuk energi pasangan kamu bisa dealing dengan Scorpio di sini ya, Aries, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kemudian ada Taurus, Gemini, Libra, Aquarius ya. Gak apa-apa walaupun kamu saat ini masih ragu gitu ya, belum bisa membuat keputusan, masih belum bisa melihat kebahagiaan gitu ya. Yang penting self love dulu gitu loh ya, karena Knight of Cup ini juga memenuhi batin kamu sendiri gitu loh ya. Kamu harus buat diri kamu tuh bahagia, terpenuhi dari dalam gitu, mencari kebahagiaan atau kayak bahagia dengan diri kamu sendiri gitu. Kemudian kita lihat di sini ada King of Swords tuh, betul kan? Ada beberapa yang memang sudah putus di sini dengan adanya King of Swords ini ya. Hubungan kamu putus ya, hubungan kamu di sini putus. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang memang agak keras kepala juga ya, dan dia selalu ingin menang sendiri, dan apapun yang dia katakan tuh seolah-olah tuh kamu harus nurut gitu ya. Tapi yang jelas di sini aku rasa memang hubungan kamu putus, namun untuk beberapa mungkin memang kehilangan karena ditinggal meninggal gitu. Untuk beberapa aja, nggak semua gitu ya. Dan kita baca untuk yang masih ada aja ya di sini. Aku nggak terlalu banyak ini, nggak akan aku lihat untuk hubungan kamu sebelumnya. Kemudian di sini ada Two of Wands di energi pasangan kamu. Kemudian di sini ada The Judgment. Oke, di bottomnya ada The Moon. The Moon ini tentang bayangan ya, kayak masih ya, karena di sini hubungan kamu mungkin baru-baru aja putus, atau mungkin kamu nggak komunikasi ya. Cuman aku lihat di sini dengan King of Swords dan Death ini memang putus gitu ya. Kamu ini memang sudah putus gitu. Cuman entah kenapa aku ngerasa kayak pasangan kamu itu kayak dalam dilema gitu loh ya. The Moon dalam dilema di sini gitu.
dan Knight of Swords gitu. Mungkin dia ini terlalu terburu-buru gitu ya saat mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu atau mutusin kamu gitu loh ya. Jadi akhirnya tuh kayak menjadi penyesalan dia gitu. Dan di sini ada Nine of Swords ya, yang dimana dia itu lagi stres, overthinking gitu ya, keinget kamu, kepikiran kamu. Di sini hatinya gundah, galau, bahkan setiap malam ya. Setiap malam ini dia mikirin kamu, merindukan kamu gitu. Nggak bisa tidur di sini sampai ke bawah mimpi gitu loh. Ya, saking overthinkingnya mikirin kamu. Ya, jadi mungkin ada beberapa di antara kamu yang nggak komunikasi aja ya. Jadi kayak kamu itu belum benar-benar putus hubungan kamu, belum benar-benar selesai gitu. Ya, kayak berpisah gitu aja gitu loh, kayak nggak ada putus gitu loh. Nggak ada kata putus, kayak nggak ada kata putus gitu. Makanya kayak ada yang di antara kamu tuh kayak masih nggak tahu gitu lah harus gimana gitu ya, dan bertanya-tanya apakah hubungan ini masih ada ataupun benar-benar selesai gitu ya. Karena The Moon ini juga berbicara tentang ketidakjelasan gitu ya, ketidakjelasan di dalam hubungan gitu ya. Apakah hubungan ini masih ada ataukah hubungan ini sudah benar-benar putus gitu ya. Makanya dia juga dalam dilema ini ya. Two of One, dia menunggu di sini ya. Dia ingin mengambil sebuah keputusan yang benar-benar keputusan gitu ya, tapi dia masih ragu. Makanya dia stress, overthinking di sini. The Judgment, dia lagi sedang menilai di sini ya. Dan juga ada beberapa yang memang dia lagi sedang dapat karma ya istilahnya. Dia kayak lagi sedang menerima konsekuensi dari keputusan dia di awal gitu ya. Seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang kalau memang dia mengakhiri hubungan dengan kasar di sini ya, dengan terburu-buru, dengan tidak berpikir panjang gitu. Di saat dia marah langsung cut off hubungan. Nah, ini tuh kayak ada penyesalan dalam dirinya dia ya. Makanya ada The Judgment. Judgment ini kayak dia tuh kayak baru sadar gitu loh ya, atau ngeh gitu, oh ternyata tindakan dia dulu itu salah gitu, keputusan yang dia buat dulu itu salah. Dan dia ini kayak lagi menilai gitu ya, lagi mempertimbangkan, dan ada kayak pengen minta maaf gitu loh sama kamu gitu, tapi dia nggak ingin mengungkit masa lalu gitu, ingin memperbaharui hubungan seperti itu. Di sini itu yang aku lihat ya, karena Jasmine ini juga kayak pembaharuan gitu loh, awal baru. Dia ingin minta maaf ya, dia ada rasa bersalah gitu loh, kayak dia itu baru sadar gitu loh. Mungkin ada peristiwa yang kayaknya menyadarkan dia ya. Ya itu biasanya orang tuh terlambat ya untuk menyadari sesuatu. Makanya di sini dia lagi overthinking banget gitu loh ya, overthinking banget, menyesal atas keputusan yang dia buat terburu-buru itu gitu ya. Namun untuk beberapa orang memang seperti yang tadi, mungkin lagi nggak ada komunikasi aja gitu, dan pasangan kamu ini lagi stres, ingin membuat keputusan atau ingin membuat perubahan di dalam hubungan ini, tapi nggak tahu harus bagaimana gitu. Cuman dengan adanya Judgment ini, dia ingin minta maaf ya, kayak pengampunan gitu loh. Dia ingin minta maaf sama kamu, ingin mendapatkan maaf dari kamu. Dan kalaupun dia ingin memperbarui hubungan di sini, kayak dia nggak ingin kamu itu menjudge dia gitu, karena di sini ada rasa takut, khawatirnya tuh kayak kamu judging gitu loh. Terutama jika dia ini memutusin kamu secara terburu-buru gitu ya, impulsif gitu. Makanya dia ingin kembali tuh kayak mikir-mikir gitu loh. Oh, ini aku yang mutusin gitu. Apalagi kalau dia pernah berkata kasar sama kamu gitu loh. Ada gengsi, ada ego, ada rasa malu gitu, ataupun takut kamu judging kayak gitu. Ya, seperti itu. Makanya dia kayak energi dia tuh kayak diam gitu, stuck dan menunggu gitu. Karena ya seperti yang ulang tadi, untuk beberapa orang nih hubungan kamu tidak ada kejelasan ya, antara benar-benar putus atau tidak gitu. Tapi dia ini masih berharap sama kamu ya, berdoa gitu ya, agar kamu tuh bisa bersama dia lagi. Atau kayak karena di sini ada takut kamu judging dia ya, takut dia kamu nolak dia ya kan, gengsi nih. Nah ini dia berharap kamu yang mulai dulu gitu loh, kamu yang mau kontak dia dulu gitu, istilahnya seperti itu. Jadi bisa dibilang orang ini tuh mungkin kayaknya juga lagi nunggu tanda dari kamu gitu loh ya. Paling tidak
terutama jika kamu ini yang itu seperti yang bilang tadi ya, putusnya itu nggak putus apa ya, kata putus itu kayak nggak ada gitu loh. Nah, hubungan kamu kan nggak jelas di sini, ada the moon gitu, ke depannya kayak gimana, hubungan kayak gimana, hubungan saat ini tuh kayak gimana sebenarnya. Nah, makanya di sini dia kayak lagi berharap, berdoa gitu, karena dia nggak bisa melakukan dengan tindakan ya, yang bisa dia lakukan hanya melalui jalur langit gitu ya, berharap, berdoa ya, minta sama Tuhan gitu. Makanya tadi aku bilang setiap malam tuh dia nggak bisa tidur ya, bahkan sampai mimpi gitu ya. Makanya dia hanya bisa berharap dan berdoa gitu ya, agar kamu tuh mau kontak dia atau kembali sama dia gitu, atau kayak paling tidak tuh ngasih tanda lah sama kamu gitu, kayak paling kamu bilang ya sama dia kayak ngechat atau gimana gitu untuk nanyain misalkan ya hubungan ini tuh gimana sebenarnya gitu, apakah berakhir atau masih ada gitu ya. Ini juga banyak pertanyaan gitu di kepala dia tuh, juga banyak pertanyaan gitu. Kamu juga mungkin sama gitu loh, banyak pertanyaan-pertanyaan di pikiran kamu gitu tapi nggak ada jawaban, nggak ada yang bisa menjawab gitu. Sebenarnya ada jawaban di sini, jawabannya ya di dalam hatinya kamu sendiri, cuman karena biasanya dalam situasi stres itu nggak bisa dengerin intuisi gitu loh, karena judgment ini juga tentang calling, panggilan gitu loh ya. Ini dianya, sedangkan kamu di sini pikiran kamu ya, pikiran kamu nih lagi cabang. Biasanya kalau dengerin pikiran ngoceh ini nggak bisa dengerin hati gitu loh, yang nggak bisa dengerin intuisi gitu, seperti itu. Makanya di sini kamu juga kayaknya membuat diri kamu tuh tenang, bahagia gitu loh ya, seperti itu. Berusaha untuk membuat diri kamu tuh bahagia gitu, atau kayak lebih self love gitu. Cuman di sini memang kamu masih belum tahu apa yang harus kamu lakukan gitu, masih stuck gitu loh ya, kamu masih buntu di sini, seperti itu. Oke, tapi dia ingin kontak kamu di sini, calling kamu, dan seperti yang bilang tadi, rasa-rasanya dia ini hanya bisa menunggu tanda dari kamu gitu. Dia ingin kontak kamu, dia ingin manggil kamu ya, calling kamu, tapi ragu gitu ya, seperti yang aku bilang tadi ya, takut dicacing oleh kamu, takut ditolak oleh kamu gitu, dan sebagainya, gengsi gitu. Makanya dia nunggu tanda dari kamu. Tapi dia berharap kok di sini ya, masih berharap bisa bersama kamu lagi, bisa kembali sama lagi gitu. Oke. Untuk zodiak kamu ya, kalau belum aku sebutkan lagi, kalau sudah ya sorry aku sebut 2 kali gitu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius di sini. Kemudian ada Gemini, Libra ya, Aquarius, energi Scorpio paling kencang di sini dengan Pisces ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ambil yang resonate. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.